Fitri, mungkin sebelumnya kalau boleh tahu mungkin terkait Karupen yang sedang sakit. Kak Fitri sendiri kalau tidak salah mengetahui terkait kronologi kan di Majalengka ya? Iya benar. Kalau secara kronologinya sendiri, aku tidak mengetahui secara pasti ya, karena kan memang aku datang ke pandemi before. Terus tim kita juga pisah dengan tim host kan. Cuma memang aku tahunya itu after acara. Jadi ada fanfest aku yang ngetek aku nanya masalah kondisi Karupen gitu. Dan aku nggak tahu secara pasti karena kan kita udah fokus dengan kegiatan masing-masing ya gitu. Apalagi kemarin line up acara kita emang bener-bener padat banget. Cuma selama kemarin itu Kak Ruben nge-host, everything is fine, makanya kita nggak tahu gitu loh, nggak nyangka kalau Kak Ruben aku nggak tahu nih sempat dirawat atau setelah event dirawat. Nah ini aku juga belum tahu secara pasti ya. Cuma yang pasti mari kita doakan semoga Kak Ruben semoga lekas sembuh. Soalnya memang kemarin itu posisinya di lapangan sangat panas banget, bara banget kan sore hari ya. Kita aja yang mengisi acara yang memang naik panggung turun panggung yang on off aja, suaraku aja tuh sampai sekarang masih belum normal, masih serak gitu karena ya debu juga, kondisi panas juga, dengan animo masyarakat yang luar biasa di Majalengka kayak gitu, otomatis kan adrenalin naik nih, pasti kan kita kebawa emosi juga kan, masih kebawa semangat gitu. Nah itu memang mungkin mempengaruhi juga kondisi ya, karena memang kemarin aku pulang dari Majalengka juga sempat tepar capek juga ya, wajar sih karena cuaca. Kalau sampai dibawa ke ambulannya aku juga baru tahunya itu justru malah di postingan. Aku nggak lihat secara langsung, malah aku tanyanya dengan pihak TV ya gitu, gimana kondisi Kak Ruben gitu ya. Alhamdulillah udah ditangani dengan baik, paling jawabnya seperti itu kan. Dan aku sekarang yang ngikutin dari media juga, terus juga secara pribadi juga mengucapkan semoga lekas sembuh. Aku juga nggak nanya lagi macem-macem karena juga kondisinya pastinya butuh perawatan juga. Ya kita doakan semoga cepat sembuh. Jadi saat malam itu memang satu panggung lah bahasanya. Satu panggung, cuma memang pas lagi event itu nggak ada curiga apa-apa kayak gitu kan. Jadi nggak ada misalkan kayak ada pingsan atau apa gitu, nggak ada. Memang everything is going well banget gitu, dari mulai awal sampai akhir. Justru malah tahunnya itu setelah event selesai kok ada berita mengejutkan gitu kan. Jadi ya sempat shock, cuma ya kita pastinya masih mendoakan ya. Detailnya sama sekali nggak tahu, karena kalau aku di lapangan nih antara tenda host, tenda artis, sama tenda pengisi acara yang lain tuh pasti beda-beda banget kayak gitu. Nah dan kebetulan tidak ada info yang rame-rame gitu kan, misalkan ada pengisi acara yang pingsan atau apa, itu suka ada duduk-duduk gitu kan. Itu alhamdulillah nggak ada, kemarin semuanya aman, makanya nggak nyangka banget kalau ada kejadian seperti ini gitu. Jadi bahkan ketika aku di lapangan pun tuh nggak menyadari kalau Kak Ruben itu dalam kondisi kurang sehat. Padahal pokoknya di situ kayak mau kata dia. Kalau looksnya sendiri kan mungkin karena pakai kacamata ya, jadi itu tetap fine ya, tetap menjalankan profesionalisme Kak Ruben sebagai host ya dari awal sampai akhir. Mungkin karena memang dibutuhkan tenaga yang lebih besar karena memang harus on dari awal sampai akhir. Acara memang benar-benar harus di lapangan dengan panasnya seperti itu.
dengan jam terbang Karuben juga yang luar biasa kan kayak gitu. Tapi kalau aku ditanya gimana kondisi di lapangan, aku juga sendiri nggak ngerti gitu, karena memang itu tadi semuanya berjalan baik-baik saja. Maksudnya nggak kelihatan yang misal dibopong apapun, nggak ada, aku nggak ngelihat. Ya aku nggak ngelihat dari awal sampai akhir itu, aku nggak ngelihat. Tapi kalau memang iya, ya kita doakan yang terbaik, karena kan aku sendiri kan ditanyanya sama aku ya. Jadi ya aku nggak ngelihat gitu. Baik. Ini pertanyaan yang sangat aneh. Tunggu. Jadi Tunggu. Pak, ya sebentar ya Pak. Ya, bentar. Oh iya, bentar Pak. Ya, oke. Ya, sebentar Pak, bentar dulu Pak. Oke, yuk setelahnya. Ayo mungkin soal yang mengulang tahun ini mungkin udah ada persiapan. Oh, ulang tahun siapa aku? Iya, Mbak. Nggak ada persiapan apa-apa. Aku palingan pengen refleksi diri aja, maksudnya self reflection aja, selalu kayak gitu. Karena semakin bertambahnya usia harus semakin dewasa, harus semakin baik, dan aku nggak ada niatan untuk hura-hura atau gimana. Aku lebih ingin mendekatkan diri sama Tuhan, sama keluarga, kayak gitu aja sih. Karena palingan aku pengen banyak sedekah gitu. Sudah banyak Allah ngasih aku hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan aku, apalagi akhir-akhir ini sangat-sangat luar biasa banget kayak gitu. Jadi ya harus aku syukuri. Kalau aku alhamdulillah sudah punya beberapa yayasan ya di daerah-daerah kayak di Jogja, di Banyuwangi, di kampung aku juga di Sumberwagung kayak gitu. Jadi aku lebih mengutamakan mereka gitu. Jadi aku nggak perlu harus hadir, tapi mereka adalah memang sudah asuhan aku. Tinggal ngirim di sana, kita bikin syukuran masing-masing di wilayah masing-masing. Nggak mesti harus aku mengumpulkan, karena memang aku selama ini sudah punya yayasan kepercayaan yang memang aku percaya untuk mengelola sedekah aku. Mbak mungkin mau maaf ini kapan memang di usia baru ini akan bentuk harapannya ingin punya omongan atau mungkin Pasti dong, kalau untuk masalah ngomongan pasti gitu. Dan kita masih terus berusaha, terus berharap. Tapi kan kembali lagi Tuhan yang punya kuasa ya. Yang namanya manusia hanya bisa berusaha yang terbaik. Suamiku juga alhamdulillah hebat banget, dia sangat ikhlas banget. Ya namanya cowok pasti punya ego kan gitu, tapi suami aku alhamdulillah benar-benar nerima aku apa adanya, dan ya semakin hari semakin sayang sama aku. Ya aku rasa itu cukup ya gitu. Kalau memang nanti ibaratnya aku dikasih bonus momongan, itu adalah anugerah yang terbesar banget dalam rumah tangga aku, karena memang itu yang sudah kita usahakan selama tahun. banyak yang minta Kalau program kita masih on progress kayak gitu. Soalnya ini kan penempatan pekerjaan suami aku tuh masih belum menentu ya. Kan belum stabil, dalam artian kita kalau udah siap jadi ekspat itu harus siap dipindahin kemana aja. Nah jadi dalam beberapa tahun ke depan ini kita masih banyak maksudnya banyak perubahan gitu. Entah itu kita masih stay di Oman kah, atau di Qatar, atau mungkin bisa aja kita akan dipindahkan ke Turki. Jadi sampai nanti kita establish, kita harus benar-benar misalkan kita ada base, baru kita menjalankan beberapa program medis ya. Karena sayang banget nih kita udah ngejalanin misalkan, terus kemudian suami aku harus pindah lokasi lagi. Nah itu kan malah makin ngulang lagi dari awal. Itu pastinya nggak hanya sekedar, kalau materi itu bisa dicari, tapi yang lebih aku jaga adalah
mental health aku kayak gitu kan, karena ya itu harus dalam kondisi yang benar-benar stabil kan, dalam segala mental juga fisik itu harus benar-benar harus stabil kalau untuk menjalankan program. Mungkin banyak artis yang kayak angkat anak, kayak Ruben Raffi, mungkin ada niatan juga gitu. Ya kalau aku sih udah ngobrol sama keluarga, aku boleh nggak sih gitu ngangkat anak kayak gitu. Dalam keluarga aku semuanya suara bilang kalau belum perlu kayak gitu, karena aku kalau misalkan menjalankan semua planning gitu kan harus ngobrol dengan keluarga besar ya gitu, karena ibaratnya yang kalau misalkan kita lagi ada kegiatan kan pasti kan aku harus titipin anak tersebut ibaratnya kan, ya wajar lah misalnya dititipin ke nenek atau apa. Nah kalau keluarga belum perlu, karena aku masih punya banyak keponakan yang butuh banget support dari aku gitu. Bahkan sebenarnya apa ya alhamdulillah keponakan aku itu maksudnya secara sekolah bagus semuanya, jadi aku merasa bahwa aku harus bermanfaat buat mereka. Selama aku belum punya perubahan, ya aku harus menjadikan mereka seperti anak aku sendiri. Kayak kemarin juga anak Mbak Nini sampai akhirnya sampai S2 kayak gitu. Terus tapi melalui kakak aku juga si Janeta, alhamdulillah hari ini udah graduation dari SMP kayak gitu, dan aku dukung karirnya mereka. Itu buat apa ya, jadi amalan buat aku sih. Mungkin ada kemarin ke Doha, Mbak, itu kan bolak-balik ada 4 kali.